تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Sob dengan hamba Allah di Maros. Baik. Ya, yang ini kami tanyakan, tolong dijelaskan apa itu hadis qudsi dan bagaimana turunnya, Ustaz. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadits qudsi itu istilah di kalangan sebagian ulama belakangan untuk hadits-hadits yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi misalnya di dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah azza wa jalla berfirman, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan telah kujadikan kezaliman tersebut sebagai hal yang diharamkan antara sesama kalian. Ya. Namun di kalangan sejumlah ulama bahwa penamaan yang lebih layak itu tidak disebut hadits qudsi, tapi disebut hadits ilahi, karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya kalau dia adalah hadits dari penyampaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadits itu tidak mesti ada sebab turunnya atau sebab diucapkannya oleh Nabi. Ya, kalau Al-Quran namanya sababun nuzul, sebab turun. Kalau hadits namanya sababul wurud, sebab Nabi mengucapkannya. Ya, tidak mesti ada sebab Nabi mengucapkannya. Kadang sebuah hukum Nabi terangkan kepada para sahabat yang tidak ada sebab, tidak ada yang bertanya, tapi hukum dijelaskan kepada umat. Iya. Jadi itu kadang tidak ada sebab khusus. Tidak ada sebagian hadits ilahi atau hadits qudsi yang ada sebab turunnya. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa perbedaannya kalau hadits qudsi itu atau kalau hadits qudsi itu tidak dijadikan ibadah di dalam membacanya seperti membaca Al-Quran. Kita kalau membaca Al-Quran setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Nah, itu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak terkait dengan hadits qudsi. Sebagaimana kalau kita sholat 5 waktu, ya kita hanya syah membaca surah Al-Fatihah dan satu surah bersamanya, surah dari Al-Quran. Al-Quran yang 114 surah. Tidak boleh ada yang membaca di dalam sholatnya dia pakai hadits qudsi, karena itu sholatnya nanti tidak syah. Iya. Jadi itu terkait dengan pembahasan hadits qudsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.